bersuka cita sore hari ini. Allah kita luar biasa dan dahsyat. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau luar biasa dalam hidup kami semua. Oh, haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin, haleluya. Pemilik kehidupan, Ya. yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, Semuanya memuji nama Tuhan. kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan bersama-sama. Great is our God. Mari dari hati kita memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Engkaulah pemilik kehidupan kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, Jalan kebenaran. jalan-jalan kebenaran. Ya Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan, Kebangkitan terjadi. kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sore hari ini yakinkan saudara, Allah kita dahsyat dan luar biasa. Kuasanya luar biasa dalam hidup kita. Kematian Yesus membawa saudara dan saya dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, dahsyat Tuhan. Haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama dari kita Tuhan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan, Siapa yang mau mengalami Tuhan? kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kemuliaan dan beriman bagi Allah kita. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Para kekasih, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk memperhatikan tema kita pada pagi hari ini. Ini adalah live streaming yang ke-11 dari Gereja Kristus Penebus. Dan saya percaya anugerah Tuhan dicurahkan dalam hidup kita
Bayangin, sudah 11 kali saya menyampaikan firman, tidak bertatap muka dengan Anda. Saudara, kita sudah lebih dari 3 minggu tidak mengadakan kebaktian. Tetapi kita berdoa bahwa badai pasti berlalu. Di mana-mana kita mendengar perkataan badai pasti berlalu. Wabah ini pasti punah di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, tema yang akan saya kemukakan adalah Rabuni. Nanti sebentar saya akan menjelaskan tentang kata Rabuni, tentang peranannya dan tentang filosofinya secara teologis. Saudara, ini adalah kalimat Rabuni, bangkitkan hidupku ya Yesus. Saudara, ini adalah sesuatu permohonan. Ini adalah sesuatu yang mendambakan keinginan untuk kita dibangkitkan. Apa saja, kita belum mati sih. Ya, saya dan Anda masih hidup. Tetapi kita seringkali hidup dalam kematian. Katakan, saya tidak mau hidup dalam kematian. Ya, benar demikian. Saudara, jadi kita membutuhkan kebangkitan, kuasa daripada Allah. Saya akan membaca bersama dengan Anda lebih dahulu di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-20, para kekasih. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Mari saya ingin mengajak semua saudara untuk bersama-sama membaca di rumah saudara dengan suara yang nyaring. Ya, tidak apa-apa, itu rumah saudara sendiri. 1, 2. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Amin. Para kekasih, di sini kita membaca tentang kisah ini kembali. Setiap tahun paling tidak 1-2 kali kisah ini dibacakan dari mimbar-mimbar gereja. Kita membaca dan menyimaknya. Beberapa mengadakan tonel ataupun drama singkat mengenai visualisasi tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Para kekasih, saya yakin Anda dan saya tidak bisa melihatnya di gereja kita masing-masing saat-saat ini. Namun saya ingin saudara melihat dengan mata rohani. Katakan, dengan mata rohani saya. Ya, dengan mata rohani saudara, saudara bukan melihat visualisasi. Dimulai dari Jumat Agung tentang Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Kemudian dia adili secara sandiwara. Dan kemudian dia disiksa. Dan berjalan disuruh memanggul salibnya. Terjatuh dan kemudian tiba di atas puncak Golgota. Dan disalibkan di sana. Kita melihat dramatisasi tersebut. Dari anak-anak kecil sekolah minggu sudah mengerti. Kemudian drama itu dilanjutkan pada hari kebangkitan. Yang secara salah kaprah orang-orang Kristen menamakan Paskah. Paskah sebetulnya Jumat Agung. Dari kata Passover. Ketika malaikat maut melewati. Ketika malaikat maut Passover. Rumah-rumah orang. Itu namanya Paskah. Karena Paskah ini dari bahasa Belanda. Jadi hari kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah hari kebangkitan, bukan Paskah. Paskah itu pada Jumat Agung kemarin. Ya, sekedar informasi buat saudara. Para kekasih, apa yang saya dan saudara baca tadi, maka ketika itu Maria Magdalena, dia tinggal sendirian di depan kubur Yesus yang sudah kosong. Dan kemudian saudara, kalimat yang mendahulunya, peristiwa yang mendahulunya mulai ayat 13. Ketika dia menengok ke dalam, kosong, tidak ada. Kain yang menutup wajah Yesus terlipat dengan rapi di bagian kepala. Dan ada 2 malaikat di sana. 1 malaikat berdiri di bagian kepala mayat Yesus yang sudah tidak ada. Dan 1 berdiri di kaki, bagian kaki. Dan
Maria Magdalena masih menangis. Dan ayat 13, malaikat-malaikat itu berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara, ini malaikat bertanya, "Kenapa ibu nangis?" Jawabnya, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara, kalimat ini diduplikasi, di copy paste oleh Maria Magdalena 2 kali. Saudara, yang pertama dia katakan pada 2 malaikat, saudara, dan malaikat tidak bisa jawab. Karena tidak dikasih jawaban oleh Tuhan Allah. Ingat, malaikat itu adalah pembantu kita, utusan Allah. Jadi kalau dia cuma disuruh bertanya, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Dan Maria menjawab tentang, "Aku tidak tahu di mana mayat Yesus diletakkan." Malaikat gak bisa jawab. Karena dia tidak dapat jawaban. Dia tidak dapat WhatsApp dari Allah Bapa. Dia tidak dapat berita jawaban. Itu kerja malaikat. Ya, saudara harus tahu. Jadi banyak orang Kristen menyembah malaikat. Itu salah dan berdosa. Karena malaikat adalah pembantu manusia. Dia tidak boleh disembah. Tetapi di dalam bidang pelajaran teologi, ada satu bidang teologi yang bernama angelologia. Yaitu ilmu teologi khusus mempelajari malaikat. Saudara, jadi saudara mesti tahu. Kenapa malaikat tidak bisa jawab? Karena tidak ada jawaban dari Allah Bapa untuk dia menjawab. Apa sebab? Jadi malaikat ini bagaikan robot saja. Dia disuruh apa? Dia disuruh bertanya jawab dengan perawan Maria untuk memberitahu tentang kandungannya oleh Roh Kudus. Dia mendapat jawaban dari Allah, dari Roh Kudus. Kali ini malaikat tidak dapat jawaban. Tetapi siapa yang akan menjawab? Tiba-tiba ada gemerisik di belakangnya Maria Magdalena. Dia menengok ke belakang dan dia melihat sesosok pria. Dia mengira ini adalah penunggu taman, tukang kebun. Itu sebab tadi yang kita sudah baca, Maria bertanya ketika pria ini berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Tuh lihat, copy paste ya, pertanyaannya sama seperti pertanyaan dari 2 malaikat. Dan Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawabannya apa, saudara? Dia berkata, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Para kekasih, ini adalah jawaban Maria Magdalena kepada sesosok pria yang ada di belakangnya. Saudara, kalau Yesus selalu ada jawaban. Itu sebab ketika Yesus mendengar pernyataan daripada Maria, sekali lagi dia kepengen mayat daripada Yesus. Maka Yesus menggunakan cara yang luar biasa, yaitu pendekatan personal. Saudara yang kekasih, siapa yang bisa mengubah seseorang? Ilmu jiwa, filosofi dan psikiatri mengajari manusia bagaimana mendidik anak. Tetapi begitu anak ini sudah dewasa, maka sudah berubah lagi. Maka namanya menjadi psikologi. Tidak lagi psikiatri, pedagogi. Kenapa? Karena sudah dewasa, sudah beda ilmunya. Saudara yang kekasih, demikian halnya dengan Maria. Itu sebab Yesus menggunakan personal encounter. Sesuatu pendekatan pribadi dengan Maria. Dia memanggil Maria, saudara. Nah, ketika itulah sepatah kata Yesus sudah cukup untuk menyadarkan orang yang kebingungan, kehilangan akal sehat, orang yang sangat emosional, orang yang terbawa dengan nafsu kehilangan. Nafsu kehilangan. Para kekasih, hanya Yesus yang akan mengadakan personal encounter dengan personal touchingnya kepada saudara. Sehingga saya dan saudara boleh mengalami satu perubahan, kesadaran, dicelikkanlah mata
rohani kita. Dihapuskanlah mendung-mendung dan awan gelap. Dihapuskanlah air mata dari mata kita. Kalau saat ini Anda dan saya dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan memaksa Anda untuk menangis, saudara, maka saudara harus yakin ada Yesus yang sudah bangkit. Dan yang mau memanggil nama Anda pribadi secara privat. Saudara, itulah. Orang tua berkata, anak-anak ayo makan. Ketika salah satu anak yang bernama Roy tidak mau makan, maka apakah ayah kita berkata, nak, anak, makan. Dia panggil saya, Roy, makan. Ayah saya memanggil nama saya. Kenapa? Karena saya yang tidak nurut, saya yang perlu diajar, saya yang perlu diadakan satu encounter, pendekatan dari ayah saya. Supaya saya mau makan. Saudara, demikianlah dengan Maria. Tuhan ingin supaya bila mana saudara masih tetap di dalam kegalauan, di dalam lingkup air mata, duka cita kehilangan. Sebagaimana saya sudah khotbahkan pada hari Jumat Agung kemarin lusa. Maka saya ingin mengajak Anda bahwa ada juru selamat yang tidak cuma berkata, hai umatku jangan nangis, hai umatku jangan khawatir. Tetapi dia mau secara pribadi. He just want to call you personally by your name. Your name is very precious before God. And He will call you one by one in particular. Supaya apa? Supaya engkau bisa dijamah oleh Dia. Supaya engkau bisa dipulihkan. Supaya engkau bisa dihapus air matamu. Engkau tidak perlu menangis lagi sejak hari ini. Karena Yesus sudah bangkit. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Dia. Itu sebab para kekasih, tinggalkan semua kehilanganmu. Saya kembali kepada Maria. Dan ketika namanya dipanggil, maka dia baru sadar. Dan seketika dia berkata, Rabuni. Tirukan, Rabuni. Rabuni. Ya, saudara. Ini yang keluar dari nama orang yang namanya dipanggil oleh Tuhan. Dan saya perlu menegaskan kepada Anda, kalau dia mengencounter kita, dia mendekati kita, dia mau menjamah kita dengan pribadi, kiranya kita mau membalas dengan penghormatan. Rasul Paulus menegur kepada orang-orang Korintus yang semula penyembah berhala, semula hidup tidak ada harapan. Dan mereka menjadi jemaat Kristus yang pertama-tama di kota Korintus. Tetapi kemudian setelah Tuhan mengubah mereka menjadi besar kepala. Mereka menjadi besar kepala. Dalam bahasa Jawa kita mengatakan gede endase. Saudara, mereka menjadi besar kepala. Saudara tahu? Lalu Paulus mengingatkan, tidakkah kamu ingat bahwa ketika kamu dipanggil oleh Kristus, tidak sedikit dari antara kamu itu enggak ada harga, dipandang sebelah mata oleh dunia. Bodoh, tertinggal, tidak pendidikan, miskin dan papa. Saudara, di sini saya ingin menegaskan kepada Anda, Rabuni adalah satu penghormatan. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Saudara dan saya perlu mengangkat dan menganggap dia bukan hanya sebagai juru selamat, putra Allah yang tunggal, hakim di atas segala hakim, raja di atas segala raja, yang memerintah selama-lamanya saja. Ketika kita masih hidup, kita perlu menambahkan satu atribut dan sebutan, dan satu penghargaan bagi dia, Rabuni. Dari sini saya akan masuk bersama Anda apa arti Rabuni. Bila saudara melihat gambar ini, saya tampilkan seorang rabi, seorang guru Taurat, seorang yang ahli dalam agama Yahudi dan tata adat istiadat Yahudi. Disebut sebagai rabi. Saudara yang kekasih, Rabuni hanya disebut 2 kali di dalam
Perjanjian Baru. Yang pertama pada Markus pasal 10 ayat 47 dan ayat 51, yaitu ketika Bartimeus yang buta, pengemis ini, mendengar ada iring-iringan Tuhan Yesus masuk kota Yeriko, dan dia berteriak-teriak, memanggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Murid-murid dan semua orang berkata, diam, dasar pengemis. Saudara, semakin dia dicegah, semakin dia keras teriaknya sama Tuhan. Akhirnya murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, sudah engkau saja yang melarang dia supaya dia tidak teriak-teriak. Kami sudah melarang dia, dia makin keras suaranya. Apa jawab Yesus? Dari jauh dia membentak kepada pengemis ini? Tidak. Dia berkata pada murid-murid, bawa dia datang kepadaku. Wow. Semua katakan, wow. Encounter yang dipakai dan dipergunakan oleh Yesus. Pantas dia disebut sebagai Rabuni. Dia mengadakan encounter secara pribadi. Panggil dia. Seolah-olah Yesus memberikan pesan kepada murid-murid suci, kudus, sok lingkaran dalam dari Yesus. Kamu jangan egois. Ya, kamu harus berbelas kasih pada orang yang sedemikian ini. Yesus memberi pesan demikian. Panggil dia. Secara pribadi. Dibawa datang. Saudara. Dan kemudian Bartimeus dibawa datang. Dan kemudian Yesus bertanya, Bartimeus, apa yang kamu inginkan aku lakukan kepadamu? Wow. Perhatikan. Kalau Tuhan perhatian pribadi kepada saya, kepada Anda, dia bukan cuma sekedar memanggil kita orang untuk percaya kepadanya. Dia bukan cuma sekedar, ya kamu, oke, kamu berdoa ya, kamu menangis ya, kamu seperti Bartimeus. Tetapi dia secara pribadi dia bertanya, apa yang kamu inginkan aku lakukan kepada kamu? Saudara, dan Bartimeus, dia berkata, Rabuni, aku ingin melihat. Titik-titik. Ada sesuatu pemotongan pada penerjemahan naskah asli Alkitab. Saya membaca risalah ini karena sebenarnya Bartimeus ini dia ingin mengatakan, aku ingin melihat engkau, tapi engkaunya kepenggal. Nggak tahu apa sebab. Makanya ada kalimat yang janggal yang dikatakan oleh Bartimeus ini. Aku ingin melihat. Stop. Sebetulnya melihat engkau. Saudara yang kekasih. Itu sebab kata Rabuni yang disebutkan oleh Bartimeus pengemis ini kepada Yesus. Itu luar biasa sekali. Baiklah, saya akan kembali pada tematik tentang, subtema tentang Rabuni. Dimulai dari seorang yang ahli pelajaran Yahudi, Taurat dan kitab nabi-nabi, maka dia dinamakan Rab, R-A-B, Rab. Guru. Ya. Dulu tidak ada guru matematika, guru fisika, guru kimia, guru tata bahasa, tidak ada. Guru ya khusus agama pada waktu itu. Kemudian kalau dia lihai, dia pintar, muridnya banyak, maka guru yang sudah ditumpangi tangan menjadi Rab ini dinaikkan tingkatnya dan itu melewati masa kadang-kadang 20 tahun. Paling cepat dan paling seorang jenius dia menjadi dari Rab menjadi Rabi itu 15 tahun. Ketika dia ditetapkan menjadi seorang Rabi Yahudi, maka ada satu prosesi seremonial yang rumit sekali. Sebab ini orang istimewa. Kalau sampai orang dinamakan Rabi, itu istimewa. Salah satu prosesi yang paling penting adalah dia diarak membawa satu kunci yang besar, bentuk kunci yang besar. Dan kemudian dia berjalan dan dia disuruh duduk di sebuah kursi yang tinggi. Jadi kalau semua
dewan penguji dan semua orang yang menghadiri inaugurasi dia itu di sini, di bawah sini, maka kursinya itu tinggi. Dan dia didudukkan di atas kursi yang tinggi. Sambil bawa itu kunci. Dan tangan yang satu membawa scroll, gulungan kitab nabi-nabi. Disitulah dia ditabiskan menjadi rabi. Dari rab menjadi rabi. Kursinya tinggi. Saudara, kalau rabi ini berprestasi, sebelum dia meninggal karena saking tuanya, dia berprestasi, dia bisa menghasilkan rab-rab dan rabi-rabi lain 2 generasi. Jadi generasi anak dia dan generasi cucu dia. Ukuran umur ya. Bukan dia punya anak, bukan dia punya cucu, bukan. Ukuran umurnya seukuran anaknya dan seukuran cucunya. Itu sampai ada yang menjadi rab atau menjadi rabi, maka dia baru ditabiskan menjadi rabuni. Wow, tidak gampang ya saudara. Sulit sekali ya. Untuk dari seorang guru agama rab menjadi rabuni ini tinggi sekali. Di dalam bahasa Inggris rabuni diterjemahkan my great master. Ada kata my, punyaku. Artinya dia bukan rabi. Dia bukan cuma rabi sekedar, tapi penghargaan my great master. Sampai mati aku tidak bisa lupa. Sampai mati aku merasa aku utang jasa, utang budi sama dia. Itu rabuni. Orang-orang Kristen zaman ini hanya menganggap Yesus sebagai teman dan sahabat. Tidak keliru, tapi agak rawan juga. Saudara, kita harus menganggap dia, memang dia adalah sahabat yang baik. Saudara, dia adalah juru selamat dan dia secara hubungan sosiologis dengan sesama manusia dari zamannya, dia adalah penolong yang baik. Tetapi contohlah 2 orang yang hina dina ini. Pertama Bartimeus, si pengemis yang buta. Sudah ngemis. Maafkan saya, kata Alkitab, tunanetra. Aduh malang benar, malang benar. Dan yang satu lagi disebutkan di dalam Yohanes 20 ayat 14 sampai 16 yaitu Maria Magdalena. Siapa dia? Dia adalah seorang ex-WTS yang daripadanya diusir setan. Dan dia menjadi pengikut Yesus. Saudara, justru orang-orang yang rendah, orang-orang yang sekeng, orang-orang yang tidak mempunyai harga diri inilah yang dihina masyarakat umum. Orang-orang yang bisa menganggap dia sebagai rabuni. Peristiwa yang kita peringati saat ini, yaitu kebangkitan Yesus, harus membawa saya dan saudara kepada satu pendekatan dan pengenalan lebih intim dengan dia. Dan bukan cuma lebih intim, tapi lebih menghormati dan menghargai. Saudara, peristiwa COVID-19 di luar sana yang membuat kita terpaksa self-isolating di rumah kita masing-masing. Dengan bahasa biasanya karantina. Ya, kita di karantina, kita diisolir. Saudara, harus membuat satu pelajaran buat kita. Aku ngalamin kayak gini dan seluruh dunia mengalaminya. Bahkan sebagian sudah tewas meninggal dunia. Karena tidak cukup kuat imunitas dalam tubuhnya. Tidak cukup cepat ditangani. Tidak ada obatnya. Tidak ada tempat tidurnya untuk menampung dia. Tidak ada alat ventilator untuk menambung nafasnya. Aku beruntung. Aku masih tinggal di rumah. Mungkin aku harus self-isolating di rumah. Tapi aku beruntung. Nah, apa kata beruntung? Masih bisa hidup. Itu sebab kalau Anda dan saya masih merasa masih ada kesempatan. Please, pakai waktu kesempatan. Sebaik-baiknya. Do not waste your time, your age, umurmu. Do not waste everything that God have already
given to you as His abundant grace to you. Wah, aku hidup berkelimpahan, aku sehat, segar, bugar, aku punya semua fasilitas hidup. Saudara, justru saat ini memberi pelajaran kepada kita. Untuk kita selalu mengangkat dan menganggap Dia Rabuni. My great master. Jangan cuma great master, tapi ada kata my, ini penting sekali. Saudara, pribadiku. Saudara yang kekasih, dari sini kita melihat betapa Maria Magdalena ketika dia berjumpa dengan sesosok yang semula beberapa detik sebelumnya dia anggap sebagai tukang kebon, ternyata adalah pribadi Yesus. Saudara, itu sebab dia kaget dan dia berkata, Rabuni. Apa sebab? Dia tidak pernah mengucapkan ini ketika Yesus hidup. Sebelum disalib dia tidak pernah. Baru setelah dia melihat dengan kasat matanya sendiri. Di depannya ini berdiri sesosok yang baru 3 hari pada hitungan harian Yahudi ditangkap, disalibkan. Sekarang ini sosok hidup berdiri di depan dia. Saudara. Dan barulah dia berkata, Rabuni. Hari ini harusnya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Ketika dia berfirman kepada saudara melalui hambanya, anggap dia sedang berdiri di sampingmu para kekasih. Engkau harus tahu siapa dia. Engkau harus reverence, engkau harus honor him. Engkau harus menghormati dia. Segenap hati jiwamu, segenap akal budi dan tenagamu, harta benda dan keberadaanmu. Kalau engkau bisa melakukan sama seperti Maria lakukan, saudara, engkau akan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Jadi menurut saya, seumur-umur saya, ya baru sekali ini saya mengalami Jumat Agung dan kebangkitan Kristus tidak di dalam berjemaah. Tetapi pribadi dan saya berkhotbah kepada saudara di rumah saudara. Tetapi ini maknanya gede banget. Sangat precious, mahal. Maknanya apa? Dia mau pribadi kepada saudara, kepada saudara, kepada saudara. Ayah, ibu atau kakek dan nenek atau mungkin family ada di situ di rumah saudara. Anak-anak saudara teristimewa. Saudara, saudara harus memohon ketika mendengar firman ini. Tuhan tolong Tuhan. Anak saya yang nomor 1 atau yang nomor 4 atau yang nomor 3. Atau suami saya atau istri saya atau pribadi saya. Tolong. Engkau boleh bergumam dalam doamu kepada Tuhan. Karena dia adalah Rabuni. Dia memiliki hidupmu. My great master. He is yours. Dia adalah milikmu. Maka engkau akan lega dalam hidup ini. Dan sang Rabuni yang disebutkan oleh si beggar, si pengemis buta Bartimeus. Sang Rabuni yang disebutkan oleh Maria Magdalena. Memang benar ketika dia mati, dia membawa kunci yang besar. Yaitu salibnya. Kunci sorga. Tanda seorang Rabuni kalau mati. Itu kunci yang besar. Yang sudah puluhan tahun dia miliki sebagai jabatan dia. Ditaruh di atas badannya. Karena dia Rabuni. Saudara. Dia Rabi yang besar. Yesus juga. Saudara tahu? Dia bawa kunci sorga, yaitu salib itu. Sampai dia mati. Supaya Anda dan saya boleh mendapatkan sorga yang sudah dibuka kuncinya oleh Tuhan Yesus. Sehingga saya dan saudara, bila kita meninggal dunia, kita akan masuk di dalam sorga.
sorga. Angkat tangan saudara, pejamkan mata. Ya Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan Yesus Kristus yang lahir di dunia dan mati di salib, dan hari ini kami memperingati kebangkitannya dalam nama Yesus. Engkau yang mempunyai kunci sorga, bukailah pintu sorga bagi hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Engkaulah yang memegang kunci sorga bagi kami. Dan kami percaya kami akan meninggalkan dunia pada waktu-Mu Tuhan. Dan kami akan masuk di dalam sorga. Karena Engkaulah Rabuni bagi kami. My great master. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara, rupanya pendahuluan saya panjang sekali. Para kekasih, kita akan melihat bersama sekarang ini. Ikhtisar apa yang akan saya sampaikan dalam khotbah saya. Ikhtisar dari kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Saya bagi menjadi 3. Saya tidak tahu sampai di mana nanti bisa menyelesaikannya berhubung waktu. Yang pertama, jangan kehilangan Tuhan Yesus. Katakan bersama saya tidak boleh kehilangan Tuhan Yesus lagi. Berarti kita sudah pernah berkali-kali ya. Nah, jadi jangan kehilangan Tuhan Yesus. Ini ikhtisar saya dalam khotbah saya yang pertama. Yang kedua, miliki iman kebangkitan. Miliki iman kebangkitan. Ucapkan, saya harus memiliki iman kebangkitan. Baik. Dan yang terakhir, kongsi dalam kuasa dahsyat. Katakan, saya harus berkongsi, saya harus bekerja sama dengan Yesus Kristus yang telah bangkit. Maka kongsi saya dahsyat. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Wow, kurang apa? Dari 3 hal ini kurang apa menurut saudara? Sangat perfect. Sangat sempurna. Itu sebab segera saya akan masuk bersama Anda pada bagian yang pertama. Saudara, dan jangan lupa tema kita Rabuni, bangkitkan hidupku ya Yesus. Ya, para kekasih, inilah yang pertama. Yang pertama adalah terdapat di dalam ayat yang tadi sudah saya bacakan bersama Anda. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jumat kemarin lusa saya sudah jelaskan panjang lebar tentang ini. Jawab Maria kepada mereka, pada 2 malaikat, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi fokus dari Maria sebelum dia bisa mengucapkan Rabuni karena ketemu dengan Yesus pribadi, fokus dari Maria adalah mayat. Mayat. Saudara, banyak orang Kristen mencari mayat Yesus, bukan Yesus yang hidup. Mengapa saya bilang begini? Ya, karena mereka hanya mencari Yesus untuk dapat duit, diberkati. Ada orang Kristen juga yang tidak baik, attitude-nya ya berdoa minta supaya nomor undiannya, nomor lotrenya kena keluar. Ya, banyak orang mencari Yesus tapi mayatnya. Saudara, ini adalah fokus daripada Maria sebelum dia ketemu pribadi dengan Yesus. Ya, jadi ini adalah bagian yang pertama. Saudara, di mana engkau menaruh dia? Ya, aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuhanku sudah diambil orang. Duh, Tuhan kok diambil orang? Ya, saudara. Saya dan saudara seringkali kita mempunyai Tuhan yang mudah dicolong, dicuri orang. Ya. Apa itu Tuhan yang mudah dicolong?
Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup gak bisa dicuri. Dia tidak mau dicuri. Jadi Tuhan yang mati, itulah yang saya dan saudara fokuskan ibadah kita. Supaya aku dapat menantu yang baik, ya, bagi anakku. Supaya aku bisa dapat pasangan hidup yang baik. Supaya aku bisa mendapatkan hari tua yang luar biasa. Tuhan tolong kepadaku. Tapi no personal encounter at all. Tidak ada persekutuan, pendekatan pribadi dengan Kristus. Sama sekali tidak ada. Cuma kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, kepengen itu, segala macam. Bila Anda dan saya seperti Maria sebelum dia bisa mengucapkan Rabuni, kita harus berubah. Ya, itu sebab saudara, gak heran orang Kristen macam begini, jemaat gereja semacam ini, selalu ada alasan untuk menangis. Selalu ada alasan untuk menangis. Nanti apa aja nangis. Ya, hatinya tidak kuat. Tidak punya hati yang gagah perkasa. Tidak punya hati yang mantap. Tidak punya hati yang kuat. Hatinya rapuh. Sedikit ambrol dia. Menangis. Ngamuk. MINGGAT. Dispel sendiri di rumah. Meninggalkan keluarga. Bunuh diri. Loh, gak sedikit loh orang Kristen model kayak begini. Masa Anda mau sampai mati nanti kayak begini? Jangan dong. Engkau selalu punya alasan untuk nangis. Jangan. Ini bukan cuma terbatas wanita. Tetapi juga pria. Engkau selalu punya alasan untuk menangis. Menangisi dirimu, self-pity, baper, lepas kontrol, emosional, nekat, maniak, itu selalu ada alasan untuk nangis. Itu sebab biarlah kuasa kebangkitan Yesus boleh mengubah paradigma kita, filosofi teologis kita tentang pribadi Yesus. Rabuni, engkau akan luar biasa. Bila engkau punya Rabuni, luar biasa. Engkau punya Rab, lumayan bagus. Engkau punya Rabi, lebih bagus. Engkau punya Rabuni, Yesus Kristus, sangat bagus. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Yang kedua, saudara, kita melihat dari Yohanes 20 ayat yang ke-14, tertulis demikian, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang, dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Melihat Yesus berdiri di situ, tetapi tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Terus, ini siapa? Ini orang yang sedang tidak dong. Orang yang sedang gelisah. Orang yang sedang kena kejiwaan, gejala kejiwaan. Ini orang yang galau. Melihat Yesus. Tapi tidak tahu bahwa itu Yesus. Ini orang yang rabun. Saudara yang kekasih. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Bahwa sering kali kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita berbakti di gereja. Kita mengharap, banyak orang mengharap Yesus hadir. Yesus sudah hadir. Dan kita yakin kita ada Yesus. Tapi kita tidak tahu bahwa itu Yesus. Why? Kenapa? Yesus sudah hadir. Tetapi kita tidak bisa berjumpa dengan dia. Karena kita tidak mempunyai iman kebangkitan tentang dia. Bila Anda dan saya tidak mempunyai iman kebangkitan. Ya begini modelnya. Kristen hari Minggu jam berapa kebaktian di gereja saudara? Nah, saudara datang aja. Kasih korban, menyanyi, angkat tangan, memuji Tuhan. Kalau perlu sedikit 2 tetes air mata disumbangkan di gereja. Dan lain sebagainya. Dan kemudian pulang lagi. Dan ketika pencobaan datang, engkau menjadi layu. Engkau menjadi kentir, ikut arus. Sampai masuk di dalam
celaka dan hukuman Allah. Lalu apa esensi dari ibadah saudara? Kalau engkau tidak punya iman kebangkitan, sudah melihat Yesus, wah bersama-sama aku rasanya senang ya. Susahnya itu hilang ketika aku di gereja menyanyi, bertepuk tangan, mengangkat tangan, menyembah Tuhan, mendengar firman. Sampai di rumah balik lagi susahnya, kembali lagi. Saudara, kumat lagi kata orang Jawa. Para kekasih, percuma kan? Makanya apa yang kejadian pada Maria Magdalena ini, melihat Yesus tetapi tidak tahu itu Yesus. Harus disadari. Kalau tidak ada peristiwa kebangkitan, nggak ada kisah ini. Dan tidak ada khotbah ini juga. Tetapi kan ada kisah kebangkitan Yesus. Bahwa dia betul-betul keluar dari kuburnya. Saudara. Dan dia mengalahkan alam maut. Maka saya dan saudara harus tahu. Berarti ini harus menjadi tonggak sejarah dalam hidupku. It's just a milestone in my life that I have to move on. I have to change my mind, my religion. I have to change my religious life and false spiritual life. Hidup rohani yang salah. Aku harus rubah. Aku tetap menjadi anak Tuhan, orang Kristen, tetapi caraku itu salah. Jadi aku harus berubah supaya aku menjadi seorang yang betul-betul not only a religious man or person, but also I have to change everything about Jesus because he is my Rabuni. Saudara, kalau saya dan saudara bisa demikian, maka kita akan selalu bisa ketemu Yesus. Baik di gereja, baik di rumah, di kendaraan, dalam situasi kondisi macam apapun. Begitu kita merasa desiran rohnya, begitu kita bisa menangkap hadiratnya dia bersama dengan kita. Apa kalimat terakhir yang saya katakan? Ini persis faktual dengan ketika Adam dan Eva di Taman Eden. Sebelum mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, sebelum mereka melanggar firman, mereka semacam itu. Alkitab mengatakan begitu ada angin sepoi-sepoi, Adam dan Eva langsung tahu Allah datang. Wah, mereka langsung bungah banget. Mereka menadahkan tangan mereka ke atas dan mereka tersenyum. Dan mereka, Tuhan kami ada di sini. Terima kasih engkau datang kembali menengok kami. Saudara, sayang, 1000 sayang. Bahwa orang Kristen sedikit yang bisa merasakan demikian. Apa sebab? Karena orang Kristen sudah banyak jatuh dalam dosa. Itu sebab peristiwa kebangkitan Tuhan harus merehabilitasi kita, merevitalisasi kita, merevisi kita, merenovasi bangunan hidup kita secara rohani. Supaya apa? Supaya kita bisa recreated in Him. Dicipta ulang di dalam dia. Sehingga kita bisa merasakan dia hadir. Kita bisa peka dan sensitif. Iya, dia hadir sekarang. Para kekasih, bila Anda dan saya memohon hal ini, maka Tuhan akan memberi kepada saudara dan kepada saya anugerah kepekaan bahwa kita bisa merasakan. Sehingga ketika saudara berdoa, begitu saudara memejamkan mata, tidak sempat memejamkan mata, mungkin karena saudara sedang mengendalikan sesuatu mesin kendaraan, atau sedang ada tamu, tetapi begitu saudara punya hati berhubungan dengan Allah, begitu engkau merasa dia hadir, mungkin engkau akan meneteskan air mata. Kepekaan tersebut yang saya dan saudara harus miliki. Karena kita memiliki bukan Allah yang mayat, bukan Yesus yang mati, yang kita perlu pertanyakan dengan satu tanda tanya yang besar, di mana dia diletakkan? Aku mau ambil dia. Maria sudah bunek pikirannya, sudah stuck dan jam otaknya.
Apa sebab? Kalau dia mendapat mayat Yesus mau ditaruh di mana? Untuk apa? Tidak bikin masalah secara politik, secara keamanan. Saudara, dia tidak bisa mikir jernih. Orang yang tidak ada kuasa kebangkitan Yesus memang serba galau hidupnya. Serba deg-degan, jantungan terus. Apa sebab? Karena dia tidak punya kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Seorang punya kuasa kebangkitan Yesus. Tuhan memberitahu dia dapat apa. Ini akan kita baca. Kita akan membaca bersama dari Efesus 1 ayat yang ke-19. 1, 2. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nanti ayat 20 tentang kebangkitan Kristus. Ini baru ayat 19. Dan betapa hebat, katakan bersama saya. Dan betapa hebat kuasanya bagi saya yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa Yesus. Wow, beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, ilustrasi lukisan pada slide ini menunjukkan Yesus yang baru naik keluar. Depan masih itu batu yang besar disegel dengan meterai. Pilatus, saudara, gak ada orang berani buka dan bisa buka. 4 penjaga di luar sana. Saya tidak tahu di dalam ada fotografer, ya, dan dia memotret peristiwa Yesus bangkit dari kematian, melepas semua kain kafannya dari kepala sampai kaki, dilipat, ditaruh di sana, dan kemudian dia berjalan naik trap untuk menjebol itu penutup raksasa dari batu yang berat. Saudara, lihat, jarang ya ada ilustrasi lukisan seperti ini ya. Jadi kita lebih tahu. Oke. Memang kalau saudara ke Israel, saudara akan menemukan makam Yesus itu di bawah. Dan ada beberapa trap, saudara, yang jelas lebih dari 12 trap. Jadi kita ke bawah. Dan betul sekali pelukis ini menggambarkan, memvisualisasikan Yesus sedang naik. Seumur hidup saya baru lihat ini, satu kali ini. Ya, lukisan yang begitu menawan buat saya. Saudara, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Terus apa? Yang diberikan kepada kita. Kita akan baca 1, 2. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan apa saudara? Membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Katakan amin. Para kekasih, ini luar biasa. Makanya saya bilang, menutup khotbah saya berhubung waktu, ini justru dalam ikhtisar khotbah saya, ini justru awal. Saudara, saya ada 16 slide rancangan khotbah saya ini. Tapi mungkin saya harus mengakhiri pada awal ini. Awal semua perkara besar adalah kebangkitan Yesus. Betapa besar kuasanya yang terjadi sesuai dengan kehendaknya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara, maka saya dan saudara boleh yakin, Tuhan, terima kasih. Hamba akan bisa menerima perbuatanmu yang besar. Saya mau kongsi dengan engkau. Ini nomor 3 dari ikhtisar saya. Dan nomor 3 ini panjang sekali.
Tetapi sedikit saya akan sampaikan tentang hal yang ketiga. Awal dari segala perkara besar yang Anda dan saya bisa lakukan. Bayangin tidak ada COVID-19 di luar, kita sembarangan aja. Kalau perlu minggu tidak usah datang ke gereja, amin. Ayo bilang amin. Karena engkau suka melakukan demikian. Hanya sedikit anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kiranya setelah COVID-19 ini, engkau jangan mudah-mudah beralasan. Gampang sekali. Nanti sore aku datang ke kebaktian. Sekarang aku mau Narboven. Aku mau naik ke puncak dulu. Oh, aku mau ke pantai dulu. Oh, aku mau belanja dulu. Oh, aku mau arisan dulu. Oh, aku mau Car Free Day lebih dulu. Iso saiki, iso kue, bisa? Gak bisa kan? Bila sesuatu terjadi, Tuhan bukan kirim malaikat maut yang dahsyat dengan pedang yang diayun-ayunkan untuk menebas siapa yang harus mati. Tuhan mengirim virus yang kecil. Bukan sesuatu makhluk yang dahsyat. Tahu virus enggak? Saya juga enggak tahu. Tapi saya ceritakan. Virus itu adalah benda, materi, sel mati di luar tubuh manusia. Dia cuma menggelinding aja. Karena lapisannya lembut sekali, lapisan lemaknya lembut. Dia bisa ya kadang-kadang kena usap kita mengusap mata, masuklah dia. Kita usap mulut, masuklah dia. Kita menghirup di hidung, masuklah dia. Nah, di dalam sana dia bermutasi. Di dalam sana dia menjadi mutant. Menjadi sesuatu jadi-jadian. Hidup dia. Dia mulai masuk ke saluran pernafasan dan dia mulai merusak paru-paru. Berkembang biak di sana. Dia menancapkan duri-durinya yang bernama corona itu, crown itu. Dan dia mulai berkembang biak di sana. Manusia mengalami masa inkubasi 14 hari. Dan setelahnya baru ketahuan. Para kekasih, untuk Tuhan membuat sesuatu ontran-ontran, sesuatu gegara, sesuatu prahara, gampang sekali. Jadi Anda dan saya harus nyadar. Saya lebih suka kata nyadar daripada sadar. Sadar itu belum seberapa. Nyadar itu harus kena benar. Marilah kita sadar, iya sebelum ada COVID ini, aku ogah-ogahan berbakti dan melayani. Ya, aku hidup seenaknya semauku saja. Aku pikir masih ada waktu lagi. Saudara, perhatikan. Tidak ada satu orang yang bisa mempermainkan virus. Para ahli virologi, para ahli mikrobiologi mengatakan jangan ada satu orang berani sembarangan sama virus. Jangan. Itu ahlinya loh yang bilang. Bukan saya ini orang bodoh. Tetapi ahlinya yang bilang. Jadi saya dan saudara harus tahu kalau Tuhan izinkan COVID-19 ini menyebar di seluruh dunia. Dan tidak ada satu orang bisa menahannya. Itu sebab pelajarannya apa? Pas kita Jumat Agung kita di rumah. Pas hari kebangkitan Kristus kita di rumah. Nyadar. Supaya kalau kita sudah sadar, Tuhan binasakan dan punahkan semua virus. Yang percaya katakan amin. Ya, dia akan punahkan. Tapi kalau masih banyak yang orang nyadar, dia kasih biar. Dia kasih biar. Itu sebab Anda dan saya harus mempunyai ayat 20 dari Efesus 1. Saya tutup di sini. Kita akan baca 1, 2. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang apa? Tentang apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Katakan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sekali lagi, kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia.
Benar sekali. Kita harus tahu bahwa kuasa kebangkitan Yesus menghasilkan mujizat, kenyataan, segala yang spektakuler, yang luar biasa, yang wonderful, yang fantastik. Semua yang hebat. Itu loh. Anda dan saya, jadi penonton. Wah, hebat ya. Yesus yang bangkit, yang sudah bangkit ini memberikan mujizat kepada si A, si B, si X. Menjadi penonton, atau saudara menjadi penerima mujizat. Jawab, A atau B? B. Penonton atau penerima? Penerima. Itu sebab jangan peringatan ini sekedar peringatan, ini mubazir, nggak ada artinya. Tetapi kalau saudara dan saya menyadari bahwa kebangkitan Yesus menghasilkan, maka Anda dan saya, sejak ini aku akan sungguh-sungguh deh sama Tuhan. I will totally to follow Him. Since I know that He is very powerful and get and have and hold all the authority. Also my future, my salvation, me, myself, my family. Semuanya Anda dan saya harus memiliki Dia. Dengan satu pernyataan pribadi. Aku harus sungguh-sungguh kepada Dia. Setelah ini selesai, aku harus membuktikan kesungguhanku kepada Tuhan. Karena aku masih dikasih hidup. Kalau Anda bisa berakting demikian, Anda bisa melakukan demikian, maka 2 bukti kebangkitan. Yaitu 1, kuasa yang besar. 2, karunia yang melimpah. Ayo katakan bersama saya. 2 bukti kebangkitan Yesus. Katakan. 2 bukti kebangkitan Yesus. 1, katakan 1, kuasa yang besar. 2, katakan karunia yang melimpah. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Tuh lihat. Apa yang saya sampaikan? Ini luar biasa. Selama ini masuk dalam hati saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan bersama dengan Yesus. Please, you and I have to do something great. Doing big with Jesus. Lakukan sesuatu yang besar. When the last time your hope so faithfully, your hope so turmoily in your heart to receive God's work. When the last time. Kapan terakhir kali engkau berharap-harap dengan hatimu yang bergejolak akan kuasa Allah? Saya mau tanya, ketika terakhir kalinya Anda dan saya menaruh harap begitu besar, did you get something from God? Apakah engkau menerima sesuatu dari gejolakmu yang sangat hebat? Seringkali kita menyesal, Tuhan, hamba gak terima ya Tuhan. Hamba sudah percaya, hamba sudah berharap, hamba sudah semangat, entah hamba tidak dapat. Ada satu kekurangan. Engkau perlu dibangkitkan bersama Yesus. Maka kata sesuai itu luar biasa dalam ayat 19 tadi. Sesuai dengan kuat kuasanya. Itu bakal terjadi. Kalau saya dan saudara menyiapkan hati kita, segenap hati kita pada saat ini. Maka yakinlah, katakan saya yakin, saya pegang janji Allah, kuasa yang besar dan karunia yang melimpah akan saya terima dalam nama Yesus. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan datang kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa yang baik, hamba telah menyampaikan isi hatimu. Biarlah para pemirsa, para kekasih semua dimanapun saja firman ini bisa ditangkap dan dilihat. Boleh menerima kuasa kebangkitanmu. Saudara mungkin ada di dalam rumah saudara.
pribadi-pribadi yang membutuhkan sesuatu mujizat dan kuasa Allah. Mungkin untuk kesembuhan dari penyakit. Mungkin untuk keuangan. Saat ini kita semua tahu bahwa keuangan sedang lumpuh. Mungkin untuk kebahagiaan rumah tangga. Mungkin saudara berkata, uang itu nomor 2 atau nomor 10. Yang penting keluarga saya bahagia. Oke, saya akan mendoakan sebentar. Untuk PHK yang saudara alami. Yang baru saja menimpa saudara. Untuk masa depan anak-anakku remaja dan muda. Di mana kalian sedang kebingungan bagaimana sekolah saya yang akan datang. Apa yang akan terjadi pada masa depan saya. Walaupun saya sudah bergelar. Untuk kakek dan nenek yang sudah sepuh. Yang mengatakan anak-anakku sudah punya urusan sendiri. Punya kebutuhan sendiri-sendiri. Ya biarlah aku menanti kematian begini saja. Semua yang membutuhkan kuasa kebangkitan. Saya mohon angkat tangan kanan saudara. Dan saya akan berdoa buat saudara. Ya Bapa yang baik. Engkau melihat di rumah kami masing-masing. Ketika kami mengangkat tangan kami ke hadirat-Mu. Tolong beri belas kasih kepada kami. Tolong beri belas kasih-Mu kepada kami. Yaitu kuasa kebangkitan-Mu. Kami akan menerima dengan iman kami. Engkau tahu semua masalah kami. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, dalam nama Yesus, Tuhan menjamah engkau dengan segala kelemahan, kemustahilan. Apa yang engkau tidak bisa lakukan, Dia akan melakukan kepadamu. He is just doing something great to you. Whatever you feel right now, and whatever you acting right now, God will help you and will give you all the rest. The future, the better things in your life, in the name of Jesus Christ, be touched by the resurrected Christ. Oleh Yesus yang bangkit, engkau dijamah oleh kuasanya. Dalam nama Yesus, penyakit dihancurkan, disembuhkanlah saudara. Dan segala keuangan yang minus dan defisit, segera dicurai berkat 5 roti dan 2 ekor ikan. Diberkatilah engkau dengan luar biasa, dengan damai, sejahtera, kebahagiaan. Protection dalam rumah tangga saudara. Mulai dari saat ini, diberkatilah engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Tuhan memberkati saudara. Sampai berjumpa Rabu sore jam 6 sore. Dan Jumat sore jam 6 sore. Tuhan memberkati Anda. Selamat Yesus yang bangkit. Dan selamat Paskah kemarin Jumat Agung. Tuhan memberkati saudara. Amin.